Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti atau para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, di 1476 AM atau para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang Sabtu yang lalu sudah sampai pada bab Jumat, dan hadis yang kita bahas kemarin adalah hadis yang apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumatnya boleh tidak dilakukan bagi yang sudah melakukan sholat Id. Kita teruskan ke hadis berikutnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat Jumat, hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Salat sunat ba'da Jum'ah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 881. Sanadnya sahih. Idza shalla ahadukumul jum'ah, maknanya idza farragha minha, bila sudah selesai melakukan salat Jumat. Fal yusalli, huruf fa di sini berkaitan dengan fi'il jawab,
Jawabnya adalah yusolli. Dan huruf syaratnya adalah idza. Idza shalla, apabila salat ahadukum, salah seorang di antara kalian, maka yusollinya menjadi syarat. Dimatikan lagi. Maka yusollinya menjadi syarat, menjadi jawab. Dan ini menunjukkan bahwa salat 4 rakaat ba'da salat Jumat dilakukan secara langsung. 4 rakaat ini zahirnya adalah dengan 1 kali salam. Tapi menurut salah satu pendapat, hendaklah dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, tanpa salam di tengah-tengah 2 rakaatnya. Dan yang kedua 2 rakaat. Adapun orang yang berpendapat 4 rakaat langsung berdasarkan zahir dari hadis ini. Adapun orang yang berpendapat, para ulama yang berpendapat 2 rakaat menyatakan bahwa hadis-hadis yang mutlak harus dibawa kepada makna yang muqayyad. Dan hadis yang muqayyadnya diterangkan di dalam hadis lain yang pernah juga kita bahas. Nabi SAW bersabda, "Salatul laili wan nahar mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat. Berdasarkan hal inilah maka setiap salat sunat yang di dalam salah satu hadis diterangkan 4 rakaat, maknanya adalah 2 sampai 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang aneh adalah orang-orang yang beralasan, kata mereka, kalau 2 rakaat nanti dikhawatirkan 2 rakaat tersebut dianggap oleh orang sebagai tambahan dari sholat Jumat, sehingga menjadi dianggap 4 rakaat. Makanya yang lebih afdol, kata mereka, hendaklah langsung 4 rakaat. Dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, naqul hadhil munasabah ta'kisu alaikum. Alasan itu malah berbalik kepada kalian, jadi bumerang. Karena apa? Kalau kita langsung 4 rakaat, nanti orang malah menyangka itu sholat duhur yang dilakukan setelah sholat Jumat. Walhasil bagaimanapun lebih selamat untuk melakukan 2 rakaat daripada 4 rakaat. Adapun sabda Nabi SAW, falyusolli ba'daha arba'an, hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Huruf lam dalam hadis ini disebut lam amr. Falyusolli, lamnya lam amr, yusollinya fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari yang majzum, yang jazm dijazmkannya oleh siapa? Oleh lam amr. Lam amr termasuk di antara awamil jawazim, amal-amal yang menjazmkan. Dan tanda jazmnya di sini dengan dibuangnya huruf illat. Huruf ya di akhir yusolli dibuang, jadi fal yusolli.
Secara lafaz sama falyusalli, tapi secara tulisan berbeda. Huruf ya-nya di akhir dibuang. Falyusalli ba'daha arba'an. Lamnya lam amr. Dan pada asalnya lam amr itu menunjukkan wajib. Tetapi karena adanya qarinah, qarinah itu dalil lain yang membelokkan, maka beloklah hukum asal wajib menjadi sunnah karena ada qarinah tadi. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma qama dalilun ala khilafih. Pada asalnya amr itu, perintah itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkannya. Maka beloklah dari hukum asal wajib menjadi sunnah. Adapun dalil yang membelokkannya banyak, diantaranya hadis Mu'ad. Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'ad ketika Mu'ad akan diutus ke negeri Yaman. Salah satu wasiat dari Nabi SAW, kata beliau menyatakan, a'limhum annallaha iftaradha alaihim khamsas salawat. Ajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memardukan kepada mereka salat yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu tidak ada lagi yang fardu. Hadis Mu'ad tersebut sahih, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam bab zakat, dalam kitab zakat, dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam kitab tauhid. Karena hadis ini menerangkan diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman yang mayoritas penduduknya Nasrani. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau hai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Hadis itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, salah satunya ajarkan kalau mereka sudah memahami la ilaha illallah, ajarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu tidak ada lagi yang wajib. Termasuk ketika orang Arab Badui datang bertanya tentang kewajiban, Nabi SAW menyatakan bahwa Allah mewajibkan kamu melakukan salat yang 5 waktu. Dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, ada enggak kewajiban lain selain itu bagiku? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a. Tidak, kecuali kalau kamu mau melaksanakan salat sunnah. Maka barulah kamu boleh menambah dengan selain yang fardu tadi. Walhasil, walaupun di sini bernada perintah, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an, bila salah seorang di antara kalian selesai melakukan salat Jum'ah, hendaklah dia melakukan salat 4 rakaat setelahnya. Salat 4 rakaat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama, fihi dilalatun ala anna lil jumu'ah sunnatan ba'daha wa annaha 4 rakaat tusalli rakaatain. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa Jumat itu ada sunat ba'danya, sunat ba'diyah, dan ini 4 rakaat, tapi dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat.
Ini yang pertama. Kedua, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ba'dal jumu'ah rak'atain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ba'da Jumat 2 rakaat. Ini apa yang dilihat oleh Ibnu Umar, 2 rakaat. Dan di dalam hadis lain persaksian dari istrinya, bila beliau pulang dari Jumatan, beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Sehingga para ulama memadukan 4 rakaat itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumahnya. Ketika 2 rakaat di masjid terlihat oleh Ibnu Umar, lalu diberitakan. Tapi Ibnu Umar tidak melihat 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Dalam Sunan Abu Daud disebut kana yusolli sittan. Beliau salat 6 rakaat seusai salat Jumat. Jadi ada keterangan yang menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ba'da Jumat, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 6. Semuanya sahih. Riwayat Imam Abu Daud yang 6 rakaat sahih. Riwayat dari Ibnu Umar, Bukhari dan Muslim yang menyatakan 2 rakaat sahih. Riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat juga sahih. Semuanya sahih. Terus yang benar yang mana atuh? Yang 2, yang 4 atau yang 6? Semuanya benar. Sehingga berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, in sya'a yusalli rak'atain wa in sya'a yusalli arba'an wa in sya'a yusalli sittan fa ayyuha fa'ala hasanun wal kullu kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, siapa yang mau 2 rakaat silakan salat 2 rakaat. Siapa yang mau 4 silakan, siapa yang mau 6 juga silakan. Mana saja yang mau dilakukan semuanya bagus, karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah faidah yang kedua. Jadi kita boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi semuanya dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang umum tadi bahwa salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Faidah ketiga, wala sunnata ratibah lil jumu'ah qablaha. Tidak ada salat sunnat rawatib qabla atau qabliyah Jumat itu tidak ada. Fa idza kammalahu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khutbah min ghairi faslin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk adzan, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min baitihi wa yas'adu al-mimbar thumma ya'khudhu Bilal fil adzan fa idza kammalahu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khutbah min ghairi faslin. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka keluar dari rumahnya masuk masjid dan beliau langsung naik mimbar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Beliau langsung menyuruh Bilal untuk adzan. Bila Bilal selesai adzan, Nabi langsung khutbah tanpa ada pemisah. Tidak salat tahiyatul masjid, tidak salat qabla. Oleh karena itulah maka pernah ketika dulu saya
Sebelum Jumatan selalu tahiyatul masjid. Masuk masjid tahiyatul masjid. Suatu saat ada tamu dari Saudi. Hari Jumat. Jumatan di sana. Saya masuk lalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat langsung khutbah. Seusai sholat dia bertanya. Saya lihat antum tadi sholat tahiyatul masjid. Ada enggak satu dalil saja Nabi SAW ketika khutbah Jumat, sholat Jumat melakukan tahiyatul masjid sebelum khutbah? Saya bingung ngehuleng sajong-jongan. Emang enggak boleh ya? Bukan enggak boleh. Sunnahnya Nabi SAW langsung. Oh iya syukron, saya bongkar-bongkar kita fikih enggak nemu betul. Ini sejak saat itu tidak. Jadi Nabi SAW keluar dari rumah masuk masjid langsung naik mimbar dan salam. Kemudian khutbah. Tanpa ada terselingi antara azan dengan khutbah. Berkata Syekhul Islam juga Al-Imam Ibnu Qayyim dan mayoritas ulama disebut qala Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa jam'un minal ulama. Sejumlah ulama. La sunnata lil jumu'ah qablaha wa huwa as-sahhu qawlai al-ulama wa alaihi tadullu sunnah. Kata sejumlah ulama tadi tidak ada salat sunnat qabla jum'ah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama yang ditunjukkan oleh sunnah. Dan dia berkata wa hadza madhhabus Syafi'i wa alaihi jamaahirul a'immah. Ini juga pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, jumhur para imam. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya juga menyatakan, dalam kitab Al-Um juga menyatakan bahwa tidak ada qabla Jum'ah. Tapi biasanya yang melakukan qabla Jum'ah semua ngaku apa? Syafi'iyah. Entah apa mereka membongkar kitab Al-Um apa tidak. Tapi yang jelas disebutkan wa hadza madhhabus Syafi'i wa alaihi jamaahirul a'immah. Ini juga pendapat yang dipegang oleh jumhur para imam. Ya. Wa addan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rawatibas shalawat wa lamma lam yadhkur laha ratibatan illa ba'daha ulima annahu la ratibata laha qablaha. Nabi SAW menghitung, menyebutkan salat-salat sunnah rawatib dari seluruh salat fardu. Dan ketika Nabi tidak pernah menyebut salat sunnah untuk Jumat, kecuali hanya salat sunnah ba'da, maka diketahui bahwa tidak ada salat sunnat rawatib qabla bagi Jum'ah. Oleh karena itulah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti tidak disyariatkan. Dan meninggalkan hal tersebut berarti sunnah Nabi SAW. Meninggalkan qabla Jum'ah adalah sunnah Nabi. Karena Nabi pun meninggalkan qabla Jum'ah. Dan ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Syekh Ali Hasan Al-Athari dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah menjelaskan ada 2 jenis sunnah. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa fi'il, berupa pekerjaan dan perbuatan Nabi SAW. Maka itulah sunnah beliau. Kita pun disunnahkan juga melakukannya. Melakukannya berarti mengikuti sunnah Nabi. Ini yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah yang berupa Nabi sengaja meninggalkan amalan tertentu. Meninggalkannya merupakan sunnah Nabi dan disebut sunnah tarkiyah. Contohnya qabla Jumat. Salat sunat qabla Jum'ah sengaja oleh Nabi ditinggalkan, tidak dilakukan. Meninggalkan alias tidak melakukannya merupakan sunnah Nabi.
dan melakukannya berarti menyimpang dari sunnah Nabi. Seperti bersalaman ba'da salat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Padahal Nabi mengiming-imingi keutamaan bersalaman secara umum. Orang yang bersalaman antara dua orang muslim ketika bertemu banyak faedahnya, di samping menyatukan hati, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, juga menggugurkan dosa antara dua orang itu. Idzal taqal muslimani tsumma tasafaha tahattat dzunubuhuma min baini asabi'ihima kama tahattat al-waraqah minasyajar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila dua orang muslim bertemu lalu dua-duanya bersalaman, berguguranlah dosa-dosa dari selak-selak kedua jari orang itu sebagaimana bergugurannya daun-daun kering dari pepohonan. Makanya kalau Nabi bertemu dengan siapapun salam. Para sahabat juga begitu. Kalau para sahabat berangkat berdua, di depan ada rumah, satu ke kiri, satu ke kanan, di sana bertemu lagi, salaman lagi. Ada pohon, satu ke kiri, satu ke kanan, salaman lagi. Ada batu, bukit kecil, satu ke kiri, satu ke kanan, ketemu lagi, salaman lagi. Karena merasa apa? Kata orang Sunda mah, kabita ku keutamaan sasalaman. Teriming-iming, tertarik dengan keutamaan bersalaman. Tapi anehnya, begitu hebat keutamaan bersalaman, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setiap selesai sholat fardu. Baik yang 5 waktu ataupun sholat apapun, sholat Jumat, sholat Id, termasuk juga sholat-sholat yang dilakukan berjamaah dalam jumlah besar seperti sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat-sholat yang lain. Tidak pernah Nabi dan para sahabat bersalaman. Kenapa? Apakah lupa? Bukan. Masa lupa tiap hari 5 kali? Padahal hafalan Nabi dan para sahabat jauh di atas kita. Mereka lupa, kita ingat kan nggak mungkin ya. Kedua, apakah mungkin Nabi dan para sahabat tekabita, tidak tertarik dengan keutamaan bersalaman? Nggak mungkin tidak tertarik. Masa kita tertarik, mereka enggak? Bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik. Terus karena apa? Karena begitulah sunnahnya. Seusai salat fardu atau salat apapun, sunnahnya tidak bersalaman. Karena Nabi meninggalkan bersalaman ba'da salat fardu, dan meninggalkan bersalaman berarti sunnah. Dan itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Termasuk 2 rakaat qabla Jumat. Disebutnya sunnah tarkiyah. Jadi siapa yang ingin memperoleh pahala sunnah ketika Jumat, maka janganlah melakukan sholat qablah. Berkata Abu Syamah, wa ma waqa'a min ba'di sahabah annahum kanu yusalluna qabla al-jumu'ah fa min babi tatawwu'il mutlaq wa laysa bimunkar. Wa innamal munkar i'tiqadul 'amah wa ba'dul mutafaqqihah anna dzalika sunnatun lil jumu'ah qablaha. Kata Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, beliau nyatakan apa yang terjadi di sebagian sahabat Nabi, bahwa mereka salat sebelum Jumat. Sebelum Jumatan, para sahabat ada yang sholat. Maka kata beliau, ini termasuk bab tatawwu mutlak, sholat mutlak. Dan ini bukanlah sesuatu yang mungkar dan dilakukan sebelum adzan. Hanyalah yang mungkar itu apa yang diyakini oleh orang-orang umum bahwa itu adalah sunnat qabla Jum'ah. Padahal para sahabat
Salatnya itu sebelum azan, dan kalau sebelum azan tentu saja bukan qabla. Karena kalau sudah azan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung khutbah. Dan ketika khutbah mustahil para sahabat salat. Berkata Syekhul Islam, al-aula liman ja'al jum'ah ayyastaghila bis-shalah hatta yakhrujal imam. Lima fis sahihi thumma yusalli ma kutiba lahu. Yang lebih utama adalah orang yang akan mendatangi Jumat, hendaklah dia menyibukkan diri dengan salat yang banyak sampai imam keluar. Sampai imam keluar, datang, masuk ke masjid lalu khutbah, baru dia berhenti. Berdasarkan sebuah hadis sahih, thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat semampu dia. Jadi orang yang mandi pada hari Jumat, kemudian setelah itu pergi ke masjid secara tenang, masuk ke masjid dan tidak melangkahi bahu-bahu orang dengan cara yang menyakiti. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Lalu dia salat semampu dia. Sebagian ulama menyebut salat sunat mutlak, sebagian ulama menyebut salat intidhar hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar. Imam masuk ke dalam masjid lalu naik ke atas mimbar barulah berhenti. Maka itu boleh dilakukan dan bukan sebuah kemungkaran, tapi tidak dianggap qabla Jumu'ah. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam sholat Jum'ah sama sekali tidak ada yang namanya sunnah qabliyah. Termasuk apa yang dilakukan atau yang terjadi di Mekah dan di Madinah, di dua Masjidil Haramain, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Setelah azan yang pertama, orang-orang banyak sholat. Imamnya sendiri tidak sholat. Saya lihat langsung. Imam dan beberapa masyaikh yang mendampinginya di sholat tidak sholat. Lalu setelah itu barulah azan yang kedua. Dan setelah azan yang kedua, barulah imam naik ke atas mimbar lalu memulai khutbahnya. Dan kita pernah bahas azan dua kali ini, yang di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar tidak dilakukan, adapun di zaman Utsman dilakukan sebagai ijtihad Utsman. Dan apa yang menjadi ijtihad Utsman termasuk sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Karena beliau khalifah dan Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdina min ba'di." Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Dan para ulama sepakat Utsman termasuk salah satu khalifah yang rasyidin. Ijma' kaum muslimin. Kalau Syiah bukan, ya itu bukan kaum muslimin sih. Ijma' kaum muslimin 4 khalifah pertama adalah khulafaur rasyidin, termasuk Utsman. Kalau Utsman menetapkan sesuatu berdasarkan ijtihadnya, maka itu sunnah khulafaur rasyidin yang wajib kita ikuti. Apa alasan Utsman mengadzankan 2 kali di Jumat? Karena saat itu kekuasaan kaum muslimin semakin melebar dan teritorial atau kota Madinah secara geografis sudah semakin meluas. Sedangkan masjid hanya satu, Masjid Nabawi. Ada Quba memang, tapi jauh. Sehingga apabila tidak diingatkan bahwa hari itu hari Jumat, khawatir orang lalai. Untuk mengingatkannya, Utsman ijtihad. Diadzankan, disuruh orang adzan. Dan tak ada seorang pun sahabat yang membantahnya. Di pasar, di jalan, di beberapa penjuru untuk mengingatkan orang itu hari Jumat. Orang pun tahu ini hari Jumat, maka siap-siap. Alasannya pertama meluas,
Tidak seperti zaman Nabi dan Abu Bakar. Yang kedua, saat itu belum ada jam. Saya nggak tahu jam sudah ada apa belum. Kalau toh sudah ada, tidak semua orang punya jam. Tidak semua orang tahu waktu kapan sholat Jumat. Sehingga kalau tidak ada yang mengingatkan, maka orang bisa kebablasan tidak Jumatan. Belum ada loudspeaker seperti sekarang. Azan di mana-mana kedengaran. Saat itu tidak. Maka diingatkan dengan cara azan. Sejak zaman itu terus berlangsung sampai sekarang. Tapi berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sesuai dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di mana semua orang sekarang sudah hampir semuanya memiliki jam tangan. Bahkan HP ada jamnya. Kedua, hampir setiap RW ada masjid. Kalau di kita bukan hampir, kadang-kadang satu RW 2-3 masjid. Padahal nggak boleh itu. Satu RW cukup satu agar kaum muslimin terkonsentrasi fokus di satu masjid itu ya. Kalau ada 2, ada 3 terpecah-pecah. Itu kosong, ini kosong gitu ya. Di sana cuma bertiga, di sini cuma berdua. Mending digabung berlima gitu kan. Pahalanya lebih gede. Jadi begitu azan tuh semua masjid mengumandangkan azan dengan azan terdengar. Apalagi orang punya jam. Apalagi di tempat-tempat umum juga biasanya ada jam. Di stasiun ada jam, di mal ada jam, di terminal ada jam, di tengah kota ada jam gitu kan. Terus orang juga punya jadwal sholat. Dan bisa memperkirakan kapan Jumatan. Oleh karena itu alasan-alasan yang dipakai oleh Utsman untuk mengadakan azan pertama di hari Jumat sekarang sudah tidak relevan lagi. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan seandainya Utsman masih hidup sekarang, dia akan menghapuskan azan yang pertama. Karena sudah tidak ada lagi alasan untuk menetapkan adanya azan awal di hari Jumat. Karena orang semua sudah punya jam. Setiap RW ada masjid, ada speaker yang dikumandangkan azan, bahkan beberapa masjid jauh sebelum azan. Jam 12 mulai sholat, dari jam 11 sudah banyak yang nyetel apa? Murattal di masjid-masjid. Sehingga orang-orang semuanya pada tahu bahwa itu hari Jumat. Maka tidak ada lagi alasan untuk mengumandangkan azan yang pertama. Oleh karena itu, siapa yang mengumandangkan azan pertama pada hari Jumat di zaman sekarang, dia tidak mengikuti sunnah Utsman. Karena Utsman mas saat itu ada alasan. Sekarang semua alasan itu sudah tidak relevan. Maka kembali seperti di zaman Nabi SAW. Ini ijtihad, salah satu di antara ulama pada zaman Kiwari. Walhasil, adanya azan pertama mendorong orang untuk apa? Untuk salat sunat qobla. Ya, biasa begitu. Kita pertanyakan, yang menandai masuknya waktu Jumat itu azan pertama atau azan kedua? Mereka juga bingung. Azan pertama untuk apa? Azan kedua untuk apa? Kalau dikatakan azan kedua masuknya tuh, kalau yang pertama sekedar mengingatkan itu hari Jumat. Lalu sholat mereka sebelum azan kedua, sholat apa? Qobla. Kalau qobla kan harus sudah masuk ya. Harus sudah masuk azan. Inilah penjelasan tentang masalah ini. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini menerangkan sunnahnya melakukan 4 rakaat ba'da sholat Jumat yang pelaksananya 2 rakaat. Boleh 2 rakaat itu dilakukan di masjid 2 rakaat dan 4. Boleh dua-duanya di rumah. Boleh 2 rakaat di rumah dan 2 rakaat di masjid.
Mana yang paling afdol? Syekh Mansur menyatakan yang paling afdol adalah dua-duanya dilakukan di rumah. 4 rakaatnya ini 2 rakaat dilakukan di rumah. Berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman hadis bahwa Nabi SAW bersabda, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu harus di masjid. Selain salat fardu, hampir semua salat sunat lebih utama dilakukan di rumah, kecuali satu salat yang harus di masjid. Salat apa? Tahiyatul masjid. Kalau di rumah atau tahiyatul rumah meureun. Tahiyatul bait. Itu mah harus di masjid, penghormatan kepada masjid. Adapun selain itu seperti qabla dan ba'da, tahajud, termasuk juga syukrul wudu bagi yang suka melakukan syukrul wudu, demikian juga duha dan yang lain-lainnya, maka lebih utama untuk dilakukan di rumahnya berdasarkan keumuman hadis afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Barulah itu harus dilakukan di masjid. Wallahu a'lam bishawab.